Halo teman-teman, jadi perkenalkan nama saya Sadi Gunawan dari jurusan Akuntansi Angkatan 2025 dari Universitas Ciputra. Jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai perusahaan dagang, kayak contoh-contoh soalnya, kemudian jurnal umum, kemudian buku besar, neraca saldo, dan juga laporan keuangan. Jadi yang pertama-tama kita harus tahu dulu apa perbedaan dari perusahaan dagang dan juga perusahaan jasa. Kalau perusahaan dagang, dia tuh membeli barang, kemudian menjual kembali barang tersebut tanpa mengubah bentuknya. Kemudian kalau perusahaan jasa, dia tuh menyediakan layanan atau keahlian mereka, bukan secara barang fisik. Kalau dari produk yang dihasilkan, perusahaan dagang itu dia menjual barang berwujud fisik. Kalau perusahaan jasa, dia tuh menawarkan jasa atau jasa tidak terwujud gitu. Maksudnya kayak tidak berbentuk karena jasa. Kemudian kalau dalam hal persediaan barang, perusahaan dagang itu memiliki persediaan barang dagang. Kalau perusahaan jasa tidak memiliki persediaan barang dagang karena kan dia berbentuk jasa. Kalau sumber pendapatan perusahaan dagang itu eh, dia dari penjualan barang yang telah dibeli tadi. Kemudian kan tadi barang udah dibeli kemudian dijual. Nah itu pendapatannya mereka tuh dari situ. Kalau perusahaan dagang. Kalau perusahaan jasa dia tuh dari em, memberikan pelayanan jasa atau ya pemberian jasa gitu. Oke, selanjutnya kita akan em, mulai membahas mengenai soal-soal yang telah saya buat ini. Yang pertama-tama kita di sini saya sudah menyiapkan kayak akun-akunnya, kemudian nomor-nomor akun. Pada video sebelumnya yang mengenai perusahaan jasa, itu kita kan juga ada menggunakan hal yang seperti ini. Nah, di sini kita bisa pakai rumus untuk menyatukan dua ini. Pakai rumusnya itu sama dengan kon ini. Kemudian kita klik yang nomor akunnya dulu, kemudian titik koma, tanda petik, spasi, tanda petik, titik koma, dan juga akunnya. Kemudian tutup kurung. Nah, jadi tujuan dari rumus concatenate ini yaitu untuk menggabungkan em, dua sel yang berbeda. Kayak jadi misalnya yang pertama itu kan ada 101. Nanti digabungkan dengan kas gitu. Nah, terus di tengah-tengah ini kenapa ada tanda petik spasi petik? Nah, itu supaya ada jarak di antara kedua tulisannya gitu. Kita enter aja. Nah, jadi kan di sini ada spasinya. Kalau misalnya tidak ada tanda petiknya, bentar. Misalnya nih tidak ada tanda petiknya. Jadi langsung begini. Terus titik koma ini. Nah, itu kan langsung dia mepet, tidak enak untuk dilihat. Jadi sebaiknya kita tambahkan tanda petik begitu. Maksudnya tanda spasi gitu. Ini kita bisa langsung tarik aja ke bawah. Nah, jadi sudah langsung gitu ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membuat yang namanya jurnal umum perpetual. Nah, di sini kita kasih nama dulu ini COA. Kemudian di sini ada jurnal umumnya. Yang pertama-tama kita akan membuat template-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Ini tanggal, kemudian pun bibit, pun kemudian
Di sini keterangan akun. Nah, ini kita tinggal panjang ini. Nah, selanjutnya kita akan mulai membahas soalnya, teman-teman. Jadi, tapi sebelum itu kita akan menambahkan terlebih dahulu di sini kita akan em, masukkan kayak list gitu, teman-teman. Jadi supaya bisa memudahkan kita dalam memasukkan akun-akun gitu, teman-teman. Jadi, em, mana ya? Oh, nah selanjutnya kita akan em, mulai membahas soal-soal yang telah saya buat ini ya, teman-teman. Tapi sebelum itu kita akan masukkan COA tadi yang ini ke list. Jadi supaya bisa gampang dimasukkan ke akun debit, akun kreditnya. Jadi jangan tulis manual ya, teman-teman. Jangan jangan tulis misalnya kas gitu, jangan. Jadi biar enak buat dimasukkan. Jadi kita pakai data gitu, teman. Data di data validation ini gitu, teman-teman. Nah, ini kemudian di data validation ini, kemudian ini kita list, kemudian source-nya itu dari ini dari kas sampai ke beban angkut penjualan gitu, teman-teman. Kita tinggal enter saja. Nah, jadi nih kita bisa tinggal pilih gitu, teman-teman. Tinggal kita copy aja terus dipaste ke semuanya ini. Nah, sudah deh. Jadi gitu ya, teman-teman. Nanti tinggal milih-milih saja begitu. Nah, kemudian di bagian akun ini em, kita juga masukkan rumus yaitu if akun debit ini sama dengan nol, maka masukkan akun kredit. Jika tidak, masukkan akun debit. Gitu, teman-teman. Tinggal tutup kurung. Enter. Terus kita terapkan juga sampai ke seluruh ininya. Nah, jadi misalnya nih kita isi ini kas. Nah, nanti di bagian akun ini akan muncul kas. Gitu, teman-teman. Jadi, misalnya yang kedua ini misalnya persediaan. Misalnya ya persediaan misalnya. Nah, nanti dia muncul persediaan begitu, teman-teman. Jadi, fungsinya rumus ini yaitu jadi misalkan akun kredit itu sama dengan nol, maka dia akan masukkan akun kredit. Tapi kalau tidak sama dengan nol, maka dia akan memasukkan akun debit. Begitu, teman-teman. Nah, oke. Nah, jadi kita akan mulai yang pertama-tama tanggal 1 September 2025, teman-teman. Kita baca dulu soalnya. Nah, pada tanggal 1 September, em, kita selalu telah menerima modal sebesar 120 juta. Oke, karena kita dapat modal, berarti kan otomatis kas kita bertambah ya kan, teman-teman. Terus di kreditnya yaitu modal karena modal kita bertambah. Gitu, teman-teman. Nah, sebesar 120 juta. Nah, keterangannya yaitu menerima modal. Keterangannya bebas saja, teman-teman. Oke, lanjut. Tanggal tanggal 2. Oke, tanggal 2 bulan 9 2025. Oke. Nah, di sini ada invoice pembelian. Kalau invoice itu berarti kita kan invoice pembelian, berarti kita ada utang ya, teman-teman. Utang barang dagang. Ini syaratnya pembeliannya 2/10 N/30. 2/10 ini berarti em, jika kita membayar dalam kurun waktu 10 hari,
itu kita akan dapat potongan 2% teman-teman. Dan N/30 ini adalah batas akhir pembayarannya begitu. Nah, juga ada yang namanya FOB. FOB shipping point dan juga ada juga nanti itu FOB destination. Kalau FOB shipping point itu berarti FOB itu kepanjangannya itu fee on board. Jadi kayak biaya angkut gitulah teman-teman, kayak biaya pengirimannya begitu. Nah, kalau shipping point itu biayanya itu ditanggung oleh si pembeli. Kalau destination, FOB destination itu biayanya tuh ditanggung oleh si penjual. Begitu teman-teman. Nah, karena ini invoice pembelian, berarti kita kan ada beli nih barang dagang sebanyak 20 juta. Nah, otomatis kita kan ada persediaan kita kan bertambah nih, persediaan kita bertambah. Nah, kemudian di kreditnya karena kita itu invoice, berarti kan kita belum bayar, berarti ada utang. Begitu teman-teman. Sebanyak sebesar 20 juta. Ini ntar salah. Nah, di sini kita em, membeli barang. Nah, gitu teman-teman. Oke. Kemudian, kita lihat nih soal selanjutnya. Nah, ini ada nota biaya angkut pembelian. Karena kan tadi ini ada shipping point nih. Nah, ini ada biaya angkut pembeliannya, begitu notanya. Ini kan ditanggung oleh pembeli. Kita ini sebagai pembeli, begitu. Karena ada biaya angkut pembelian dan udah dibayar nih. Oke, berarti ini tanggal 3 3 bulan 9 2025. Nah, karena kita sudah bayar, kan nota, berarti kan kita, nota itu kan sebagai tanda terima gitu teman-teman. Jadi berarti sudah dibayar ya. Berarti em, kas kita kan berkurang teman-teman. Kas berkurang itu kan di kredit. Nah, kemudian di em, debitnya itu dimasukkan ke persediaan teman-teman. Kenapa persediaan? Kalau sebagai pembeli, semua diskon em, kayak biaya angkut pembelian itu semua dijadikan persediaan teman-teman. Kalau sebagai POV pembeli, kalau penjual biaya-biaya gitu itu tetap dimasukin jadi beban angkut penjualan gitu teman-teman. Karena nih kita ada di POV-nya si pembeli, ya kan pembeli berarti itu dimasukkan ke persediaan teman-teman sebesar 200.000. Nah di sini kita tulis saja biaya angkut. Nah gitu ya teman-teman. Oke lanjut. Ini ada retur pembelian. Jadi kita mengembalikan barang nih kepada si penjual sebesar 4 juta tanggal 7. Oke, tanggal 7 tem 7. Nah, karena kita mengembalikan barang, otomatis barang kita kembali kan. Nah, persediaan kita berarti berkurang teman-teman karena kan kita sudah mengembalikan barang. Nah, berarti kan berkurangnya di kredit begitu teman-teman. Nah, di debitnya otomatis utang kita kan berkurang teman-teman. Begitu. Jadi, ini kan yang kayak tanggal 2 ini. Ini kan pekerjaan kita bertambah, kemudian utang kita bertambah. Nah, karena kita ada retur, otomatis utang kita ini berkurang, teman-teman. Utang kita berkurangnya di debit. Kemudian persediaan kan juga berkurang di kredit. Begitu, teman-teman. Tadi sebanyak 4 juta ya. Oke, lanjut. Ini tanggal 9 bulan 9. 9/9/25. Oke. Nah, di sini kita ada pembayaran utang. Kita bayar sebesar 8 juta, teman-teman. Oke. Karena kita membayar utang kita, otomatis utang kita kan berkurang ya teman-teman. Utang kita berkurang. Kemudian yang berkurang apalagi? Kas. Kas kita kan juga berkurang teman-teman. Nah, karena kita bayarnya ini tanggal 9, sedangkan di em, di persyaratannya tadi itu, ini kan ada 2/10. Kita mulainya kan tadi itu tanggal 2. Berarti kan kita masih dapat potongan gitu teman-teman. Karena kita masih dapat potongan, nah ini ada diskon 2% gitu teman-teman. Nah, diskonnya ini kita masukkan ke di akunnya itu persediaan gitu teman-teman. Nah, jadi utang kita tadi itu kan kita melunasinya berkurangnya 8 juta, tetap nih 8 juta.
Nah, terus tadi diskonnya itu 160.000. Nah, kemudian kasnya itu kita bayarnya 7840. 7840. Nah, gitu ya teman-teman. Terus di sini aja em, pembayaran utang. Nah, gitu ya teman-teman. Oke, lanjut tanggal 6. Nah, bukan tanggal 6, maksudnya tanggal 13. Tanggal 13. 13 bulan 9 2025. Nah, tanggal 13 ini kita membayar utang lagi teman-teman. Tapi kita tidak mendapat potongan karena sudah melebihi 10 hari tadi teman-teman yang syaratnya itu. Makanya kita tidak dapat potongan. Gitu teman-teman. Sebanyak 8 juta. Oke, berarti utang kita kan berkurang nih. Sama kas kita berkurang. Gitu teman-teman. Karena kita membayar sebanyak 8 juta. Itu. Ya lanjut. Nah, di sini ada nota pembelian. Kalau dia bentuknya nota berarti kan kita ada membeli barang tetapi kita pada hari itu juga kita langsung membayarnya. Jadi kita tidak ada utang. Begitu teman-teman. Tanggal 18/9/2025. Oke, barang dagang 20 juta. FOB destination. Nah, sekarang ini kan kita ada di posisi pembeli kan. Nah, karena dia syaratnya FOB destination, yaitu biaya angkutnya itu ditanggung oleh si penjual. Kita tidak perlu mencatatnya dalam jurnal umum, teman-teman. Kalau sekarang kita di POV pembeli, begitu teman-teman. Karena destination ini untuk penjual ya, teman-teman. Maksudnya ditanggung oleh penjual. Oke, lanjut barang dagang 20 juta. Berarti kan persediaan kita bertambah. Karena kita langsung membayar, kas kita berkurang, teman-teman. Sebesar 20 juta. Nah, gini ya, teman-teman. Lanjut. Nah, di sini ada yang namanya invoice penjualan. Nah, berarti kita sekarang ini berada di posisi penjual. Kita menjual barang, begitu teman-teman. Ada barang dagang sebesar 30 juta. Kita menjual barang dagang 30 juta nih, teman-teman. Kemudian syaratnya tuh sama 2/10 N/30. FOB-nya shipping point. Nah, shipping point berarti kan ditanggung oleh pembeli. Otomatis kita nggak perlu mencatatnya, teman-teman. Gitu. Nah, karena di sini ada kita menjual. Oke, tanggal berapa tadi? 21. Kita menjual otomatis, ini kan invoice, berarti kan belum dibayar. Piutang. Karena kita maksudnya maksudnya piutang gitu, teman-teman. Kemudian di kreditnya itu penjualan, teman-teman. Begitu. Sebesar 30 juta. Nah, oke. Tapi jangan lupa, teman-teman. Kita sebagai penjual itu juga ada yang namanya persediaan. Nah, kenapa ini HPP ini tidak kita masukkan ke invoice? Tidak mungkin, teman-teman, karena em, HPP ini adalah kayak istilahnya kayak rahasianya internal gitu tuh. Internal, teman-teman. Jadi kita tidak akan masukkan ke invoice. Karena kalau kita masukkan ke invoice, otomatis kan si pembeli tahu nih HPP-nya kita berapa. Begitu, teman-teman. Jadi ini kita tidak boleh masukkan ke invoice ya, teman-teman. HPP ini. Nah, di bagian debit kita masukkan HPP, teman-teman. Dan yang di kredit yaitu persediaannya kita. Itu, teman-teman. HPP-nya tadi anggaplah 10 juta. Nah, gitu, teman-teman. Ini kan persediaan kita berkurang nih karena kita menjual barang. Gitu, teman-teman. Oke, lanjut ya. Tanggal 23 bulan 9. 23 bulan 9 2025.
Oke. Di sini ada retur pembelian. Oh, salah teman-teman. Ini harusnya penjualan. Nah, di sini ada retur penjualan, teman-teman. Jadi, em, si CV Algojo tadi, dia tuh mengembalikan barang ke kita, teman-teman. Bisa karena mungkin ada barang cacat atau barang rusak, gitu, teman-teman. Makanya dikembalikan sebesar 5 juta, teman-teman. Nah, di bagian debit, itu kita masukkan retur penjualan, teman-teman. Kemudian, di bagian kredit, itu kita masukkan piutang. Kenapa piutang? Karena sebelumnya kan piutangnya kan bertambah nih. Karena dia mengembalikan barang, otomatis piutangnya kan berkurang, begitu teman-teman. Sebesar 5 juta. Nah, tapi jangan lupa teman-teman, karena dia ada retur penjualan, otomatis persediaan kita kan juga balik gitu teman-teman. Persediaan kita bertambah. Nah, di sini tuh HPP teman-teman, anggaplah sebesar em, sebentar ya teman-teman. Anggaplah sebesar 1 juta. Nah, ini cuma contoh saja teman-teman. Begitu teman-teman. Karena dia tadi mengembalikan barang, otomatis persediaan kita juga bertambah ya teman-teman. Jangan lupa begitu. Atur penjualan. Atur penjualan. Nah, gitu ya teman-teman. Oke, lanjut. Sudah benar ya teman-teman, 5 juta. Oke, lanjut. Tanggal 24 bulan 9 2025. Nah, di sini kita ini ada mengeluarkan nota ya kan untuk CV Algojo. Berarti kan kita sudah menerima uangnya gitu teman-teman. Nah, tadi kan dia ini membalikan tanggal 21. Nah, dia membayarnya tanggal 24 teman-teman. Otomatis si CV Algojo ini masih menerima yang namanya em, potongan teman-teman atau diskon sebesar 2% gitu teman-teman. Dia pelunasan ya 25 juta. Berarti kas kita bertambah kan teman-teman karena em, kita menerima uang gitu teman-teman. Kemudian di kreditnya itu piutang teman-teman. Kenapa piutang? Karena kan dia sudah bayar nih otomatis sudah lunas gitu ya teman-teman. Maksudnya udah dibayar, otomatis piutangnya berkurang. Dan juga di sini ada yang namanya eh, potongan penjualan nih teman-teman. Nih potongan penjualan. Gitu ya teman-teman. Sebesar 25 juta. Piutangnya saya diskonnya tadi 500.000. Sini 24.500. Nah, begitu teman-teman. Terus di sini aja pelunasan piutang. Oke, lanjut. Tanggal 29. Oke, 29 ya. Tanggal 29 ini, sebentar teman-teman. Oh, berarti tanggal 29 ini dia membeli barang, teman-teman. Si CV Sabar ini, dia membeli barang. Oke, tanggal 29, bulan 9, 2025. Nah, dia membeli barang sebanyak 20 juta. Berarti
karena sudah lunas, otomatis kas kita bertambah ya teman-teman. Kemudian di bagian kreditnya itu penjualan teman-teman. Oke, bentar, saya cek lagi ya teman-teman. Oke, sudah benar. Oke, berarti 20 juta. Oke, jangan lupa HPP ya teman-teman. HPP sama persediaan. HPP-nya 5 juta. Ini sebagai contoh saja ya teman-teman. Seperti tadi itu ya teman-teman, karena dia notanya sudah, maksudnya dia mau beli barang, tapi langsung dibayar oleh pembelinya, otomatis kas kita bertambah ya teman-teman. Kemudian penjualan. Kemudian di bagian ini HPP, kemudian persediaannya kita berkurang teman-teman. Di sini itu saja menjual barang. Nah, begitu ya teman-teman. Kemudian tanggal 30. Oke. Oh, karena ini tadi destination ya teman-teman. Otomatis kita akan yang nanggung ininya biayanya. Biaya pengirimannya sebesar 500.000. Oke. Nah, di sini berarti beban angkut penjualan. Kemudian karena kita membayar, kas kita berkurang teman-teman. Gitu ya teman-teman. Sebesar 500.000. Nah, oke begitu teman-teman. Nah, ini untuk jurnal umumnya ini sebentar kita ini dulu. Hmm, sebentar ya teman-teman. Nah, kita total dulu ya teman-teman. Nah, ini kita total sama dengan sum. Kita lihat apakah sudah balance. Nah, sudah balance ya teman-teman. Nah, gitu. Selanjutnya, kita akan membuat yang namanya buku besar ya teman-teman. Buku besar. Nah, buku besar ini kita menggunakan yang namanya pivot. Gitu teman-teman. Pivot itu ada di sini, pivot table. Nah, kemudian table range-nya itu kita masukkan dari tanggalnya teman-teman sampai ke akun. Kita masukkan ya teman-teman. Nah, sampai sini aja, jangan sampai yang bawah ya teman-teman. Terus kita oke. Nah, begitu ya teman-teman. Nah, kita nanti tinggal centang saja. Gitu teman-teman. Oke, jadi yang kita centang yaitu ada tanggal, debit, kredit, keterangan, dan juga akun ya teman-teman. Nah, tapi jangan lupa, akun ini kita pindah ke bagian filter. Kenapa? Nanti supaya kita bisa tinggal filter gitu aja teman-teman. Oke, juga desainnya kita ganti ya. Ini subtotalnya gini. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, jadi tinggal kita pilih saja misalnya kas. Tuh, nanti dia muncul kas saja gitu teman-teman. Oke, jadi saya ada kelupaan ini ya teman-teman. Jadi di desain ini tadi di grand total ini kita pilihnya tuh yang on for rows and columns. Nah, jadi biar ada grand totalnya. Kemudian di jurnal umum ini kita tuh tanggalnya tuh harus kita masukkan set ini teman-teman. Jadi ini juga kita harus isi 1925 gitu teman-teman.
Jadi harus terisi semua ya teman-teman. Nggak boleh bolong-bolong. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, caranya kita tinggal refresh saja di sini. Refresh. Nah, gitu ya teman-teman. Kemudian kita jangan lupa tambahkan ini ya teman-teman. Jadi kita klik saja ini. Kemudian em, di sini sebentar ya teman-teman. Nah, di pivot table analyze ini kita tambahkan ini ya teman-teman. Field item and sets. Kemudian calculated fields. Nah, di sini kita masukkan yang namanya saldo, salah, saldo debit. Formulanya dengan if buka kurung. Jika debit lebih besar dari kredit, maka debit dikurangi kredit, tidak nol. Gitu, teman. Nah, jadi tujuannya rumus ini tuh yaitu untuk misalnya debit lebih besar dari kredit. Jika debit itu nilai debit itu lebih besar dari kredit, maka debit dikurangi kredit, gitu ya teman-teman. Jika tidak, maka nol. Gitu teman-teman. Kita oke saja. Nah, seperti ini contohnya teman-teman. Gitu. Jadi misalnya kan tadi sum of debitnya, misalnya tadi jika debitnya lebih besar dari kredit, kreditnya kan nol nih, maka dia akan tulisnya langsung di sini teman-teman, sum of saldo debit. Nah, karena di debitnya nol, maka di sini nol, gitu ya teman-teman. Kita juga tambahkan saldo kredit. Sama kayak tadi teman-teman, pakai if, buka kurung, tapi ini kebalikannya, ini kredit lebih besar dari debit, maka kredit dikurangi debit, tidak nol. Gitu teman-teman, sama kayak yang debit tadi, cuman dibalik saja. Kita enter. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi ini biar untuk bisa tahu gitu aja teman-teman nanti dia di debit apa di kredit gitu teman-teman. Ya udah nih kita copy saja untuk kita bikin akun-akun lainnya gitu teman-teman. Ini ada piutang. Oke, ini saja teman-teman. Ada persediaan. Sebentar ya teman-teman. Persediaan. Nah, kas piutang, persediaan. Kemudian di sini ada utang. Di sini ada modal, penjualan, potongan penjualan, retur penjualan. Pokoknya semuanya teman-teman, semua akun yang ada di jurnal umum. APP dan yang terakhir ada beban akun penjualan. Gitu ya teman-teman. Jadi semua akun yang ada di jurnal umum gitu ya teman-teman. Kita masukkan. Nah, selanjutnya setelah kita membuat yang namanya buku besar, kita akan membuat yang namanya neraca saldo ya teman-teman. Neraca saldo. Nah, neraca saldo ini kita juga pakai yang namanya pivot table. Table range-nya tadi dari ini sampai sini ya teman-teman. Nah, sampai yang ini. Kita tinggal oke. Kemudian yang kita centang itu adalah hanya em, ya teman-teman, saldo debit, saldo kredit juga ini akun. Gitu aja teman-teman. Nah, setelah jadi gini ya teman-teman, kita tinggal sum saja. Ini sampai sini berapa? Dan ini juga ya teman-teman. Kita cek apakah sudah balance atau belum. Kita pakai ini. Nah, sudah balance ya teman-teman. Itu untuk neraca saldonya. Selanjutnya kita akan membuat yang namanya laporan keuangan gitu ya teman-teman. Yang pertama yaitu ada laporan laba rugi.
Laporan laba rugi. Kita isi kuning saja. Salah. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, jadi laporan laba rugi itu kita tinggal copy saja dari penjualan ini sampai ke HPP, teman-teman. Copy, kita masukkan ke sini. Nah, kemudian di sini kita bisa menggunakan rumus yang namanya sum if. Sum if ini ya teman-teman. Ini range-nya row ini, akun ini, kemudian titik koma, penjualan, titik koma, saldo debit. Oke, tapi ini belum selesai teman-teman. Kita harus tambahkan juga sum if lagi, row labels lagi, ini akun-akunnya, kemudian titik koma, akun penjualan lagi, kemudian titik koma, tapi ini yang kredit. Kurung. Nah, tujuan dari rumus ini teman-teman, kita untuk memasukkan nominal yang berada di neraca saldo ini biar bisa langsung masuk ke laporan laba rugi nih teman. Coba kita enter. Nah, ini kan bisa langsung masuk nominalnya teman-teman. Bentar. Nah, penjualan nih 50 juta. Nih bener kan? Ini kita OM. Nah, bener kan penjualannya nih 50 juta. Gitu teman-teman. Jadi biar bisa langsung dimasukkan. Nah, jangan lupa kita tambahkan string juga ya, teman-teman. String itu pakai tanda dolar. Tujuan string itu supaya em, memudahkan kita dalam copy paste teman-teman. Yang string cuman ininya doang. Jadi jangan yang E2 itu tidak usah ya, teman-teman. Misalnya kita string sebentar salah. Itu teman-teman. Ini juga kita string, string, string. Nah, gitu. Jadi dia akan tetap sama itu ya, apa, teman-teman. Yang beda itu nanti cuman di bagian ininya saja nih, misalnya dua. Kalau kita tarik ke bawah, tuh. Ini jadi E3. Yang lainnya tetap sama gitu, teman-teman. Jadi supaya memudahkan kita dalam mengcopy paste gitu ya, teman-teman. Ini sudah benar kan potongan penjual 500.000 gitu. Tinggal tarik aja. Nah, sudah benar ya, teman-teman. Kemudian, nah, tapi jangan lupa teman-teman, kita harus meminuskan ini, teman-teman. Kita minus. Jadi di sini ada total pendapatan ya, teman-teman. Nah, ini. Nah, sudah ketemu. Kemudian kita masukkan ini, ban ini, kita masukkan ke sini. Pakai cara tadi ya, teman-teman. Tinggal kita copy. Nah, kan sudah langsung benar. Gitu, teman-teman. Ini kurangi. em, Terus di sini kita laba neto. Nah, tinggal begitu saja, teman-teman. Jadi ketemu nanti laba netonya segini. Kemudian yang kedua, kita akan buat yang namanya laporan laba ditahan. Gitu, teman-teman. Kita warna kuning saja. Nah, laporan laba ditahan itu laba ditahan awal sama laba neto. Nah, laba ditahan awalnya kan tidak ada. Sebentar, nol. Terus laba netonya 30 juta. Di saldo laba. Saldo labanya itu 30 juta ya, teman-teman. Karena tidak ada prefer. Maksudnya tidak ada dividen gitu, teman-teman. Oke, lanjut. Kita ke eh, laporan posisi keuangan. Ini warna-warnanya biar gampang dilihat aja, teman-teman ya.
Oh, tapi sebelum itu ini teman-teman. Jadi saya ada kurang teliti ya. Jadi di sini itu seharusnya di sini tuh sebentar ini kita hapus dulu. Nah, seharusnya di sini itu di sini itu kan tadi tanggal 24 ya. 24. Nih 24 ya teman-teman. Sebentar. Nih 25 juta. Nah, seharusnya teman-teman di sini tuh em, ini potongan penjualan. Nah, di sini tuh baru eh, piutangnya teman-teman. Jadi piutangnya tadi kan 25 juta. Kemudian di sini jadi dia dapat berarti di sini 24.500. Sini 500. Nah, gitu teman-teman. Harusnya tuh seperti ini ya. Tadi kurang teliti. Oke, lanjut. Nah, tapi di sininya juga harus kita refresh. Harus kita refresh ya teman-teman. Hmm, oke. Sini berarti kita masukkan aset. Ini sampai sini. Teman-teman. Kita tinggal masukkan ini sampai sini. Kemudian kita copy. Kita masukkan. Oke. Ini total aset. Total asetnya. Nah, segini ya teman-teman. Kemudian liabilitas. Ini kita copy. Terus yang terakhir itu ekuitas. Ekuitas itu modal. Kita tambah sama saldo laba. Modal. Modalnya tadi tinggal copy dari sini saja. Modal labanya 30 aja. Nah, nah, gitu teman-teman. Jadi kita tulis saja di bawahnya ini em, liabilitas plus ekuitas ini tambah ini. Nah, jadi sudah balance ya teman-teman. Ini liabilitas ekuitasnya 150 juta, kemudian total asetnya 150 juta. Jadi sudah sesuai ya teman-teman. Oke, untuk sekian dari video kali ini mengenai perusahaan dagang. Mohon maaf jika ada kurang teliti ya teman-teman. Tadi pas pengerjaan jurnal umumnya teman-teman yang bisa berpengaruh pada buku besar dan juga neraca saldo. Jadi kita pembelajarannya harus lebih teliti lagi ya teman-teman. Sekian dari video kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan.